Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dosen pengampu untuk mata kuliah Dasar-Dasar Akuntansi. Ini adalah pertemuan kita yang pertama dengan materi konsep akuntansi dan pelaporan keuangan. Jadi, setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang 1. Pengertian akuntansi dan bisnis. 2. Bentuk dan jenis perusahaan. 3. Bidang-bidang akuntansi. 4. Pengguna laporan keuangan. 5. Standar akuntansi di Indonesia. 6. Konsep dasar akuntansi. Dan 7. Laporan keuangan. Namun kita akan lihat dulu tentang gambaran umum dari laporan keuangan. Ini adalah salah satu contoh bentuk laporan keuangan dari PT Unilever Indonesia. Ini laporan keuangan laba rugi. Jadi dari laporan keuangan ini kita bisa tahu laba yang diperoleh PT Unilever pada tahun 2020 dan 2019. Ini dalam jutaan rupiah ya. Jadi ada 0 jumlahnya 6 itu di belakang angka. Nah, kita bisa tahu kondisi perusahaan tersebut sehat atau tidak. Nah, ini adalah salah satu contoh laporan keuangan. Kemudian, mengapa perlu adanya laporan keuangan? Jadi, ada beberapa pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan itu digunakan oleh 1. Manajemen, 2. Pemegang saham atau investor, 3. Kreditur, 4. Pemerintah, 5. Karyawan, dan mungkin masih ada pengguna lainnya. Jadi ini adalah para pengguna laporan keuangan. Jadi apa fungsi laporan keuangan bagi para pengguna ini? Tentu mereka mempunyai keputusan yang berbeda dalam menggunakan laporan keuangan. Kalau manajer itu untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dengan melihat laba, neraca, atau laporan keuangan perusahaan, dia bisa mengevaluasi kinerja perusahaan. Seperti pandemi kemarin, jadi dengan misal penjualan yang turun tentu juga akan menurunkan laba. Jadi cukup tidak untuk menggaji para karyawan, sehingga ada beberapa karyawan yang dirumahkan karena penurunan laba. Itu semua diperoleh dari laporan keuangan. Kemudian dari investor, kreditur, ini mereka itu kan menyuntikkan dana. Jadi untuk mengetahui dengan laporan keuangan mereka bisa mengetahui gimana perusahaan itu bisa melunasi utang atau bagaimana perusahaan itu bisa dapat menghasilkan laba karena kaitannya dengan modal atau suntikan dana. Kemudian bagi pemerintah tentu pengambilan keputusan dalam hal pajak, ya, menentukan besarnya pajak. Dan bagi karyawan, ya karyawan itu akan tetap di situ bertahan dengan kondisi keuangan yang sehat, atau dia harus mencari alternatif perusahaan lain untuk bekerja dari melihat kondisi keuangan atau laporan keuangan. Nah, ini contoh pentingnya laporan keuangan bagi investor. Jadi memang hampir 82% investor itu berinvestasi karena melihat laporan keuangan perusahaan. Ya, karena dari laporan keuangan itu investor bisa menganalisa apakah akan berinvestasi, kemudian memproyeksikan investasinya nanti, dan tentunya menghindari kerugian. Kemudian jadi ya, dalam mengelola sebuah perusahaan itu diperlukan informasi tentang keadaan usaha atau perusahaan tersebut. Nah, informasi keuangan suatu perusahaan itu harus dapat dipahami, relevan, bersifat material atau keuangan,
dapat diandalkan, lengkap, dan dapat dibandingkan dari waktu ke waktu serta tepat waktu. Nah, informasi tersebut berupa laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini diperoleh dari proses akuntansi. Nah, apa itu akuntansi? Jadi, kalau menurut ICPA, American Institute of Certified Public Accountants, pada tahun 1941, akuntansi sebagai seni mencatat, menggolongkan, dan meringkas transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara tertentu dan dalam bentuk satuan uang serta menafsirkan hasil-hasilnya. Selain itu dapat dibaca pula menurut AAA, American Accounting Association, tahun 1966 berikut ini. Kemudian, kemudian jenis dan bentuk perusahaan. Jadi ada jenis-jenis perusahaan berdasarkan pemilikan, itu ada perusahaan perseorangan, persekutuan, dan perseroan terbatas. Ya, yang paling atas itu perseorangan, kemudian ada persekutuan. Persekutuan itu berarti ada pemilik dana atau modal dan ada yang mengelola usaha, itu persekutuan. Kemudian yang berikutnya ini contoh dari sebuah PT. Lalu berdasarkan bidang usahanya ada bisnis atau perusahaan manufaktur, perusahaan perdagangan, dan perusahaan jasa. Bedanya apa? Kalau manufaktur itu mengolah suatu bahan baku benar-benar mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Itu manufaktur atau industri. Kalau perdagangan itu dia hanya membeli suatu barang kemudian menjualnya lagi tanpa perlu mengubah barang tersebut atau mengolahnya. Jadi hanya beli dan dijual. Itu perdagangan atau perusahaan dagang. Kalau bisnis perusahaan jasa itu hanya menjual jasa tanpa menjual barang. Jadi misal itu ya perusahaan jasa penerbangan. Dia tidak menjual pesawat ya, tapi jasa menerbangkan. Kemudian ada perusahaan jasa salon, bengkel, itu juga ya apa yang dijual jasa bukan suatu barang. Kemudian ini adalah bidang-bidang akuntansi. Jadi akuntansi itu ada akuntansi sosial, akuntansi sektor publik, pajak, syariah. Kalau akuntansi sektor publik itu kaitannya contoh ya, contohnya itu tentang laporan keuangan pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintahan pusat, itu pakainya akuntansi sektor publik karena untuk masyarakat umum. Kemudian akuntansi syariah itu kaitannya dengan prinsip-prinsip syariah seperti mudorobah, ijaroh, musyarakah, seperti itu ya. Itu pakai prinsip akuntansi syariah. Bidangnya akuntansi syariah, kemudian ada akuntansi keuangan, biaya, manajemen, auditing. Auditing itu untuk pemeriksaan ya. Memeriksa suatu eh, laporan keuangan akuntansi. Kemudian sistem akuntansi itu kaitannya dengan software atau aplikasi yang berkaitan akuntansi. Jadi sebenarnya bidang-bidang ini itu kalau dalam uh, jurusan akuntansi itu ini sebagai mata kuliah ya. Gitu. Kemudian ini adalah karir di bidang akuntansi, ada akuntan publik, kemudian ada akuntan manajemen, itu pada suatu perusahaan. Kemudian ada akuntan pemerintah, bekerja di suatu pemerintahan. Ada akuntan pendidik, itu bisa guru atau dosen. Kemudian standar akuntansi keuangan di Indonesia. Jadi dalam menyusun laporan keuangan ya, itu tidak boleh asal, tapi sudah ada standarnya. Nah, standar itu mengacu pada yang namanya SAK, Satuan Akuntansi Keuangan, sehingga laporan keuangan itu disusun berdasarkan standar sehingga pengguna laporan keuangan itu bisa memahami, menginterpretasi, dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda atau perusahaan yang berbeda-beda. Nah, standar akuntansi keuangan itu ada juga yang lain ya, ada SAK etap, kemudian
SAK Syariah, lalu ada SAP untuk pemerintahan, dan standar akuntansi untuk UMKM juga ada. Kemudian ini adalah konsep dasar akuntansi. Jadi akuntansi itu konsep dasarnya adalah perusahaan itu dianggap satu kesatuan usaha terpisah dari pemiliknya. Jadi uang perusahaan itu tidak boleh digabungkan dengan pemilik. Itu menjadi prinsip kesatuan usaha. Kemudian harga perolehan. Harga perolehan ini menyatakan aset itu diakui sebesar kas yang dibayarkan atau dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut. Contoh misal asetnya, misal ya, tas, saya beli tas seharga 100.000. Kemudian ada biaya kirimnya 10.000. Berarti harga perolehan tas tersebut adalah 110. Kalau ingin saya jual, saya harus jual di atas harga 110 karena kas yang sudah saya keluarkan atau uang yang sudah saya keluarkan adalah 110.000. Jadi bukan harga barangnya saja. Kemudian satuan mata uang. Ini jadi yang dicatat hanya sesuatu yang bisa dinyatakan dalam satuan mata uang ya, bernilai. Kemudian going concern itu maksudnya perusahaan itu akan terus beroperasi, terus menerus beroperasi. Jadi kalau misalnya ada tawaran investasi, ayo buruan cepetan investasi ke perusahaan ini, tidak perlu buru-buru ya, karena yang namanya perusahaan itu pasti akan terus bertambah. Justru kalau ada tawaran keburu tutup, nah itu berarti perusahaannya tidak sehat ya. Jadi kalau perusahaan itu yang bagus justru semakin lama itu semakin bagus itu. Jadi tidak hanya bertahan beberapa tahun saja. Kemudian berikutnya adalah ini contoh-contoh jenis laporan keuangan. Jadi kalau yang pertama tadi kita melihat tentang laporan keuangan laba rugi PT apa tadi? PT Unilever ya. Nah, jadi laporan itu tidak hanya laporan laba rugi. Kalau laporan laba rugi itu hanya menjelaskan tentang pendapatan dan beban suatu perusahaan. Nah, kalau ini ada juga neraca. Kalau neraca itu menginformasikan berapa banyaknya aset, kemudian utang, modal. Kemudian ada juga laporan keuangan berupa laporan perubahan modal. Ini menunjukkan perubahan modal dari tahun ke tahun. Awalnya modal yang ditanam 10 juta, tahun kedua 20 juta, tahun ketiga turun. Nah, itu dapat dilihat di laporan perubahan modal. Ada juga yang lainnya laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Tapi umumnya yang dipakai itu 3 ya. Pertama laporan laba rugi, urutannya itu, yang kedua laporan perubahan modal, kemudian yang ketiga neraca. Kemudian ini contoh neraca, ada aktiva ya, aktiva itu aset ya, kemudian ada utang, ada modal. Kemudian ini laba rugi itu untuk mengetahui laba bersih. Kemudian ini perubahan modal, awalnya modal awal tahun 10 juta, kemudian akhir tahun jadi berapa ini? Oh, ternyata rugi ya, karena rugi jadi modalnya berkurang. Nah, itu namanya laporan perubahan modal. Ini laporan arus kas. Ya, demikian pengenalan kita tentang konsep dasar akuntansi. Setelah ini silahkan saudara melihat e-learning untuk mengerjakan tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.